Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh datang lagi di gereja ini untuk memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Engkau saja yang layak terima segala pujian, Engkau yang layak terima segala kemuliaan, Engkau yang layak terima segala hormat dan ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di antara kami, Engkau ada bersama kami pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan, kami merindukan-Mu, Engkau tahu kami mencari-Mu Tuhan. Kiranya perkenanan-Mu ada buat kami pagi ini. Kami boleh menemukan Tuhan, kami boleh mengalami Engkau di pagi hari ini. Karena Engkau saja satu-satunya sumber hidup kami. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami agungkan pagi hari ini. Biarlah kiranya hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Persembahan pujian dan ucapan syukur kami pagi ini kiranya Engkau terima dengan sukacita. Kami mengucap syukur buat semua keberadaan kami pagi hari. Kiranya nama Raja kami diagungkan, dipermuliakan, ditinggikan di tempat ini dan di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau Bapa yang setia. Ya Tuhan Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik meninggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Ya Tuhan Yesus, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ya Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Ya Tuhan Yesus, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ya Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami mengagungkan-Mu. Ya, ya Tuhan.
kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Ya Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ya Tuhan, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Nyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat bukti kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oh.
Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karya-Mu sempurna atas kami. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Selamanya karya-Mu sempurna. Ya Tuhan, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Kasih-Mu terindah. Selamanya. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Pagi ini kami mengucap syukur, kami memuji, kami meninggikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bersyukur buat penyertaan Tuhan atas kita pagi hari ini. Amin. Ayo berikan salam kanan kiri, katakan yang semangat ya nyanyinya. Haleluya. Haleluya di hadapan Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik, amin. Engkau baik, teramat, Engkau baik Tuhan. Ya, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di hadapan kemegahan-Mu, hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ya, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ya, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau
Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, ya Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, ya Yesus, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Oh Tuhan, Kau Allah yang baik. Ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Allah yang sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiada terukur kasih-Nya. Amin. Haleluya. Ya. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amen. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi, ya Tuhan. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Oh, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Ya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu ya Tuhan. Pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu.
hatiku bersyukur ya Tuhan, memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan gak pernah habis dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ya Tuhan Yesus, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, ya Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, ya Tuhan Yesus. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Tuhan Yesus, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau telah Terima kasih Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Ya Tuhan Yesus, bagimu Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang, kita angkat tangan, kita katakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, Terima kasih Tuhan. Ya. kekudusan-Mu melingkupi, Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu Tuhan. mengalir Terima kasih Tuhan Yesus. hidupku. Sungguh Ya. Besar anugerah-Mu Tuhan. Kau selamatkan Ya Tuhan Yesus. ku menjadi ciptaan Ya, oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa Oh, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku,
Tuhan kita, yang sudah menebus dosa kita, yang sudah mengampuni kita, yang menjadikan kita ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau menemukan kami. Bukan kami yang menemukan Engkau, bukan kami yang mencari Engkau, tapi Engkau yang menemukan kami, Engkau yang mencari kami. Anugerah-Mu, kasih-Mu yang terus mengejar kami. Sehingga kalau kami ada sampai hari ini, kami sangat menyadari semua hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Enggak ada satupun itu karena usaha kami, bukan Tuhan. Tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan saja. Karena itu Tuhan, kami mau terus Tuhan menyediakan hidup kami, hati kami, telinga kami untuk mendengar baik-baik pesan Tuhan, tuntunan Tuhan. Sebab kami tahu kami butuh Engkau untuk kami terus menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Di sepanjang sisa umur waktu hidup kami yang Kau percayakan kepada kami. Untuk kami mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Engkau layak mendapat yang terbaik dari hidup kami ya Tuhan. Sebab hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami umat-Mu pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu, nyatakan dengan sederhana Tuhan. Singkapkan Tuhan firman-Mu, memberikan kami pengertian. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita ada di tempat ini bersama-sama ya, bersekutu. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari kita dan sudah menemukan kita, dan oleh anugerah Tuhan kita ada di sini pagi hari ini. Saudara, kita sudah masuk di bulan September ya, tema besar kita di bulan ini masih sama dengan bulan lalu, bulan Agustus, yaitu hidup yang berdampak. Saudara ya, hidup yang berdampak. Nah, saya mau ingatkan kembali kepada kita jemaat Tuhan, gereja punya 3 panggilan. Ada 3 panggilan gereja. Ya, silakan. Upreach, inreach, dan outreach. Upreach yaitu gereja dipanggil untuk terhubung dengan Tuhan. Inreach, gereja dipanggil untuk kita terhubung dengan tubuh Kristus, saudara seiman. Outreach, gereja dipanggil untuk terhubung dengan dunia di luar, lingkungan. Ya, orang-orang yang belum mengenal Kristus, saudara. Ketiga hal ini harus ya kita lakukan secara seimbang. Ya, gereja bukan hanya dipanggil hanya sekedar hanya fokusnya untuk Tuhan, terhubung dengan Tuhan, yang penting doa. Ya, tapi enggak pernah terhubung dengan saudara seiman, enggak pernah terhubung dengan lingkungan, saudara. Atau yang kedua, yang penting bersekutu, ya senang kumpul dengan saudara seiman, tapi enggak pernah melakukan misi amanat agung terhubung dengan dunia luar. Saudara ya, ketiga hal ini, panggilan ini harus kita kerjakan dengan seimbang, saudara. Upreach, terhubung dengan Tuhan, menjadi dasar untuk kita bisa inreach, terhubung dengan saudara seiman, dan outreach, terhubung dengan dunia luar. Keterhubungan kita dengan Tuhan sangat menentukan, saudara ya, bagaimana hidup kita itu bisa berdampak buat tubuh Kristus, buat saudara seiman, buat keluarga rohani kita, juga buat dunia di luar sana, buat lingkungan kita. Oleh karena itu jangan sampai kita lupakan 3 panggilan kita ini. Jangan hanya dilakukan 1 atau 2 saja, tapi semua, saudara ya. Terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan saudara seiman, juga jangan lupa tugas kita juga terhubung dengan lingkungan kita, dengan dunia di luar sana. Karena itu saudara, dalam perjanjian lama ya, kita ini diibaratkan di dalam Yesaya, di dalam kitab Mazmur, kita ini seperti tanaman Tuhan. Di Mazmur juga dikatakan kita seperti pohon, bahkan pohon kurma, saudara ya. Di mana orang benar itu yang ditanam di bait Allah. Digambarkan di Mazmur seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Bahkan di kitab Mazmur 92 dikatakan bahkan sampai masa tua pun, ya orang benar yang ditanam di bait Tuhan, yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu terhubung dengan sumbernya, terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dikatakan sampai masa tuanya pun dia masih berbuah.
dia masih menjadi gemuk dan segar, saudara. Amin. Ya, buat jemaat Tuhan yang mungkin sudah lanjut usia, kekuatan fisiknya sudah melemah. Saudara dengar firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan masih mau pakai kita. Amin. Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya untuk kita tetap berbuah, untuk kita tetap berdampak. Masih ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Saudara, saya ngobrol dengan Bapak Gembala, ya. Anak saya 2 udah kuliah di luar kota. Lalu anak saya yang terakhir, Han sudah sekarang semakin sibuk sekolah di Tegal, saudara ya. 2 minggu pertama, 3 minggu pertama masih pulang bolak-balik, tapi sekarang sudah mulai nginep di sana karena sudah banyak aktivitas. Ya, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan lagi? Ya, apa yang harus saya lakukan lagi, Tuhan? Saya nggak mau berhenti, saya nggak mau cuma sudahlah, saya sudah menikmati, anak saya sudah besar-besar, jemaat Tuhan sudah bertumbuh, ya semua pekerjaan baik. Saudara, saya ngobrol dengan Bapak Gembala ya, saya ngomong ya inilah plus minusnya kalau menikah muda, saudara ya. Saya umur 21 tahun menikah, punya anak 3, sekarang di umur 43, sudah seperti bebas tugas, walaupun masih ada tugas seperti mendidik anak-anak ya. Tapi enggak seperti dulu yang fokus benar-benar anak-anak masih kecil seperti itu. Ya, lalu saya ngomong, saya berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan lagi supaya hidupku ini berdampak lebih luas lagi. Ya, banyak hal yang ingin saya itu terus dipakai Tuhan. Ya, berdampak lebih luas lagi. Apa yang harus saya kerjakan lagi? Ya, tenaga masih ada. Ya, pemikiran masih bisa dipakai. Apalagi Tuhan? Ya, begitupun dengan kita, saya mendorong buat setiap para jemaat yang mungkin sudah lanjut usia, kita masih bisa berdoa. Ya, setiap Rabu, saudara, kami kaum wanita ini ada program doa. Ya, program doa jam 10 pagi itu keliling. Ya, terutama mengunjungi para lansia, enggak cuma dikunjungi tapi diajak berdoa, diajak bersyafaat. Ya, masih bisa bermanfaat, masih bisa berdampak lewat doa. Doa itu besar kuasanya. Amin, saudara. Ya, jadi sampai masa tua pun kita itu masih bisa berbuah dan berdampak. Nah, saudara, mari kita mau belajar hari ini. Ya, ada satu statement yang sangat memberkati hidup saya, dikatakan next selanjutnya, bahwa hidup itu bukan hanya untuk nampak, tapi untuk berdampak. Ya, ini khotbah Pak Yotam beberapa minggu yang lalu. Hidup itu bukan hanya untuk nampak, kelihatan hidup gitu. Cuma sekedar kelihatan hidup, kelihatan beraktivitas, kelihatan bekerja, kelihatannya sekolah, kelihatannya berumah tangga, saudara ya. Kelihatan nampak saja, tapi jangan lupa hidup itu untuk berdampak. Bukan hanya untuk nampak, tapi untuk berdampak. Berdampak artinya apa? Berdampak itu artinya membawa pengaruh. Ya, membawa pengaruh pada orang lain sehingga orang lain itu mengalami perubahan. Tergantung saudara dampak apa yang mau saudara bawa. Dampak negatif berarti orang itu akan jadi berubah negatif. Ya, kalau dampak positif orang itu akan berubah menjadi positif, saudara. Itu namanya berdampak, membawa pengaruh. Itu yang Tuhan mau. Hidup kita itu berbuah, hidup kita itu berdampak, saudara. Nah, pagi hari ini saya akan sharekan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk bagaimana hidup kita itu bisa lebih maksimal dipakai Tuhan untuk berdampak bagi dunia, untuk berdampak bagi orang lain, bagi lingkungan kita. Nanti kalau saudara lihat di YouTube seri pengajaran di bulan Agustus yang lalu, dari Bapak Gembala kita belajar bahwa kita bisa berdampak lewat ergon kita. Ya, lewat pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan, lewat talenta, lewat passion, lewat hal yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Lalu Bapak Yotam juga mengajar kita lewat teladan hidupnya Tabita. Saudara yang belum datang ya, yang Agustus yang lalu coba didengarkan lagi. Itu sangat bagus karena itu berseri saudara ya, sehingga kita ngerti gambaran besarnya. Dengarkan lagi, saya ulangi lagi. Apakah sudah saya lakukan atau belum? Karena yang penting kita mendengar khotbah itu untuk melakukan, saudara. Amin ya. Bukan hanya supaya kita ngerti, kita tahu pengetahuan saja, tapi bagaimana kita bisa mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini, buat gereja Tuhan di tempat ini. Dikatakan lewat kehidupan Tabita, hidup berdampak itu lewat 3 hal. Masih ingat saudara?
Yang pertama apa? Menambahkan nilai yang baik kepada orang lain. Jadi motivator, jangan jadi provokator. Jadi motivator, menambahkan nilai, memberikan, mengajarkan nilai-nilai yang baik. Yang kedua dikatakan membantu orang untuk bertumbuh menjadi murid. Itu juga berdampak. Ya, berdampak yang kedua lewat kehidupan Dorcas atau Ibu Tabita, yaitu mengajar orang lain, mendorong orang lain untuk menjadi murid Kristus. Karena apa? Kita adalah murid Kristus. Ingat visi kita di tahun ini, murid Kristus sejati. Amin, saudara. Kita udah sampai di bulan September ya. Saya berdoa supaya visi ini benar-benar ada dalam kehidupan kita. Kita menolong orang lain, artinya kita sudah lebih dulu menjadi murid Kristus. Yang ketiga, kita kembangkan empati kita kepada orang lain. Ketiga hal ini. Lalu hari ini saudara, saya mau kita semua belajar dari nasihat Paulus kepada Timotius. Kita akan lihat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-20. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi digambarkan ada sebuah rumah yang besar, di dalamnya ada perabot-perabotnya. Yang pertama itu perabot yang berharga, karena terbuat dari apa? Emas dan perak. Dikatakan di situ perabot yang berharga ini bukan cuma untuk jadi pajangan, saudara. Bukan cuma untuk dinikmati, bukan cuma untuk dilihat. Tapi ayat ini dikatakan ada maksud yang mulia. Jadi ada perabot-perabot itu di dalam rumah itu bukan cuma sekedar jadi hiasan, duduk diam, nggak ngapa-ngapain, saudara. Bukan, tapi ada maksudnya, ada tujuannya. Ngapain saudara jadi perabot emas ya, tapi tidak berfungsi, nggak ada manfaatnya. Nah, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, nanti saya akan cerita latar belakang dari penulisan ayat ini, bahwa perabot dari emas dan perak ini bukan hanya sekedar berharga. Berharga saudara, karena apa? Terbuat dari emas, mahal, ada nilainya dibandingkan yang terbuat dari kayu dan tanah. Dikatakan yang kayu dan tanah ini perabot biasa, digunakan untuk maksud yang kurang mulia, terjemahan lain dikatakan maksud yang hina. Tapi Tuhan memanggil kita, saudara. Tuhan menguduskan kita, Tuhan menyucikan, membersihkan kita oleh darahnya. Ya, untuk membuat kita itu berharga. Amin, saudara. Saudara percaya saudara berharga? Tuhan berkata, kamu berharga, kamu mulia. Karena nilai kita sama dengan darah Kristus sendiri. Ya, nilai kita itu saudara, hidup kita itu. Ya, kalau kita mau tahu nilai kita lihat salib Kristus. Disitulah letak nilai kita. Disitulah letak berharganya kita, saudara. Kita ini seperti perabot emas yang berharga. Tapi saudara, Tuhan gak mau kita berhenti sampai cuma berharga. Ya, saya kasih tema hari ini, saudara, next. Berharga dan berguna. Amin, saudara. Berharga dan berguna. Jangan hanya puas, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni, kita sudah dilayakkan. Oh, aku bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat darah-Mu yang sudah tercurah. Aku memperoleh jaminan keselamatan kehidupan yang kekal. Aku dibuat berharga. Dulu yang akunya sampah, yang gak layak, tapi sekarang aku diangkat jadi anaknya. Saudara, gak cuma berhenti sampai di berharganya. Tapi ayat tadi dikatakan perabot emas itu dipakai untuk maksud yang mulia. Berharga dan berguna. Ya, jangan sampai kita berhenti titik berharga. Puas, kita nikmati kasih Tuhan.
Ya, kita nggak peduli lagi apa tujuan Tuhan, kita nggak peduli apa rencana Tuhan, kita nggak peduli apa kehendak Tuhan. Kita nikmati hidup kita, pekerjaan kita, berkat kita, keluarga kita puas saudara. Tapi firman Tuhan tadi dikatakan ada maksudnya, maksud yang mulia. Tuhan katakan, kita akan dipakai Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-21. Bagaimana supaya perabot emas ini bisa berguna, dia bisa maksimal dipakai untuk maksud yang mulia. Dikatakan ayat yang selanjutnya, ayat ke-21 dan 22. Jikalau seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, dijelaskan di sini supaya perabot emas ini bisa berguna, maka ia itu harus dibersihkan. Ya, semahal apapun, saudara, sebagus apapun cangkir yang saudara punya, cangkir itu bahkan terbuat dari emas. Ya, mahal harganya, bagus banget saudara. Tapi kalau dalamnya itu kotor, berdebu, saudara, apakah saudara mau pakai itu untuk minum? Enggak, betul? Ya, ada kotoran cicaknya, kotoran tikusnya mungkin saudara, enggak pernah dicuci begitu. Apakah bisa dipakai? Enggak bisa, saudara. Ya, enggak bisa seenak apapun minumannya. Kalau wadahnya ini kotor, dia enggak akan bisa dipakai menjadi alat untuk minum. Firman Tuhan ini dengan jelas, Paulus ini menasehati Timotius di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan gini, jika engkau menjauhi dosa, engkau akan jadi seperti piring mangkok dari emas murni yang terbaik di dalam rumah, sehingga Kristus sendiri dapat memakai engkau untuk tujuannya yang termulia. Ya, kita jangan puas sudah dibersihkan oleh Tuhan, tapi kita harus tetap menjaga itu, tetap bersih. Hidup tetap bersih, saudara, hati tetap bersih. Latar belakang dari penulisan ayat ini, kalau saudara lihat perikopnya, itu tentang bagaimana Timotius ini menghadapi pengajar-pengajar sesat yang ada pada waktu itu. Paulus menasehati Timotius, kamu ini seperti perabot emas. Kamu ini akan dipakai untuk maksud yang mulia. Kamu harus menjauhi kejahatan. Kamu harus menjauhi kepalsuan. Ya, jangan seperti perabot yang dari kayu dan tanah, itu menggambarkan menggambarkan pengajar-pengajar palsu yang ada pada waktu itu. Ya, pengajar-pengajar palsu yang menolak Injil, pengajar-pengajar palsu yang punya motivasi yang lain, yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan. Paulus dengan tegas menasehatkan kepada Timotius, jika engkau mau dipakai jadi alat untuk hidupmu berdampak bagi orang lain, jauhi itu semua. Jauhi kejahatan, jauhi kemunafikan, jauhi kepalsuan, jauhi para pengajar-pengajar palsu yang sesat ini. Ya, sehingga di ayat-ayat selanjutnya, kalau saudara tadi baca seterusnya sampai yang ke bawah, di ayat yang ke-22 tadi juga dikatakan, Paulus menasihati, jauhi nafsu orang muda yang membawa kita kepada dosa. Ya, tapi kejar keadilan, kejar kesetiaan, kasih dan damai. Saudara. Sampai di sini saya berharap saudara tangkap sesuatu. Ya, tangkap sesuatu bahwa Tuhan itu memandang kita berharga. Tidak hanya sekedar berharga, tapi Dia mau pakai kita untuk maksud yang mulia. Tapi ada syaratnya, saudara. Kalau hidup kita mau berdampak bagi orang lain, lebih luas lagi Tuhan mau pakai kehidupan kita. Firman Tuhan berkata kita harus menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Nah, saudara,
supaya bisa maksimal ya hidup kita ini berdampak. Ternyata ini adalah poin yang sangat-sangat penting, menjaga hidup atau hati kita ini tetap bersih. Kenapa saudara? Saya ingat ayat ini, kita buka next Amsal 4 ayat yang ke-23. Ayat yang sudah sangat terkenal saudara, tapi kita mau cek ya apakah kita sudah melakukan hal ini. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, dari mana? Dari hati yang dijaga dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lain dikatakan jaga hatimu lebih dari semua yang bisa dijaga. Lebih dari semua yang bisa dijaga dengan seksama, dijaga dengan tekun. Saudara, kenapa? Karena sangat penting. Karena hati kita itu sumber kehidupan. Karena dari hati itu dikatakan memancar segala mata air kehidupan. Bagaimana kita bisa membawa dampak? Karena dampak itu artinya mengalirkan sesuatu kepada orang lain. Ya, ingat, kalau bertumbuh itu fokusnya diri sendiri. Tapi kalau berbuah fokusnya orang lain. Saudara, gereja ini sudah berusia 50 tahun. Beberapa bulan yang lalu kita belajar kedewasaan rohani. Saya sangat berdoa ya jemaat Tuhan ini bertumbuh dalam level berbuah dan berdampak. Hidupnya berbuah dan berdampak bagi orang lain. Firman Tuhan ini mengingatkan kita jaga hatimu karena apa? Sangat penting saudara. Ya, sangat penting kalau engkau mau berdampak dimulai dari hatimu dulu karena ini sumbernya saudara, segala mata air itu akan memancar. Dampak itu kita mengalirkan. Ya, mengalirkan sesuatu kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mengalirkan yang baik kalau hati kita jahat? Bagaimana kita bisa mengalirkan sesuatu yang bersih kalau hati kita kotor? Yang pertama harus diurus itu hati saudara. Hati kita dulu yang harus pertama diurus, yang harus kita jaga benar-benar. Pagi hari ini ya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang tidak bisa, ya saya tulis, orang yang tidak bisa menjaga hatinya akan sangat sulit berdampak bagi orang lain. Sangat sulit saudara. Kenapa? Karena hati ini sumbernya. Apa yang akan kita alirkan? Kalau hati kita sendiri kotor, penuh dengan kejahatan. Kadang kita nggak sadar, saudara ya. Kadang kita nggak sadar. Sadarilah dari hati yang dijaga dengan baik akan mengalirkan hal-hal yang baik, akan membawa dampak kehidupan, bukan dampak kematian, tapi dampak kehidupan. Kemanapun kita pergi, ada kehidupan, ada kesembuhan, ada kebangkitan, ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu tandanya, saudara. Kita sedang membawa aliran air kehidupan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ada 2 poin penting ya, dalam hal kita itu menjaga hati kita. Yang pertama, saudara, menjaga hati tetap bersih. Ya, menjaga hati tetap bersih. Menjaga hati supaya tidak melukai dan gampang dilukai oleh orang lain. Kenapa? Karena kalau hati sudah terluka, saudara, itu akan sangat gampang melukai orang lain. Karena apa? Itu yang ada di dalam hati kita. Hati penuh kepahitan, hati penuh kebencian, hati penuh kekecewaan, saudara. Kegeraman. Karena itu firman Tuhan berkata, buang semua itu. Ya, buang semua itu. Kalau saudara enggak benar-benar jaga hati, saudara enggak sadar, itu numpuk di dalam hati kita. Saya pernah, saudara. Ya, saya pernah. Saya ini anti konflik sebenarnya, orang anti konflik lah. Ya, pokoknya maafkan gitu ya. Ya sudahlah, sudah. Enggak mau ribut gitu loh pokoknya. Ya sudahlah. Ya maafkanlah, ya diterimalah gitu. Tapi saya enggak sadar, saudara. Ternyata itu numpuk di dalam hati saya, numpuk. Saya ya udahlah gitu ya pokoknya ya ngelus dodok, ya udahlah. Ampuni. Tapi saya baru sadar, saudara, waktu
Saya itu lihat orangnya. Enggak ada di sini saudara ya, jangan merasa itu apakah saya jemaat Tuhan, bukan ya. Enggak ada di sini saudara ya. Terus saya lihat orangnya, kok saya itu bisa, saya ngomong sama suami saya, kok aku tuh bisa kayak enek ya. Saya baru kali itu saudara ngomong sama suami saya, kok saya tuh bisa kayak mau muntah ya. Saya tuh sampai, aku jahat banget ya. Tapi itu benar saudara, saya alami, rasanya kayak enek banget, kayak mau muntah gitu loh. Kayak apa ya, bukan saya merasa sok benar, enggak, tapi itu seperti, kenapa ya gitu ya, kenapa ya. Terus saya dengar cerita juga dari seorang, iya saya juga ngalami gini-gini ya, sampai mau muntah. Oh ternyata ada itu di dalam hati saya saudara. Kecewa, terluka. Ya, saya terluka, saya kecewa. Kalau saya ingat wajahnya, rasanya enak banget gitu loh. Ya kayak mau muntah gitu rasanya, kayak enak banget. Saya ingat kelakuannya, ingat wajahnya saudara. Ya aduh Tuhan. Makanya saudara, waktu hari-hari itu saya itu merasakan, saya seperti pipa itu yang tersumbat. Gak bisa mengalir kehidupan dari hidup saya. Ya tiba-tiba saya itu sering berpikir negatif kepada orang lain, juga seperti pengen marah terus, omongannya juga omongan yang kecewa, tapi saya nggak sadar, karena saya nggak jaga hati saya, saudara, nggak sadar. Ya tiba-tiba itu kok seperti enek gitu ya. Nah waktu itu saya baru sadar, nah saya kecolongan nih, ya kecolongan nih saya nih, ya nggak bisa ngampuni ternyata. Ternyata saya pendam-pendam di mulut ngomong ya udahlah nggak apa-apa, ampuni, terima aja ya udahlah gitu ya. Tapi ternyata di sini saya terluka saudara, kecewa. Ya, waktu itu saya bereskan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni, meskipun orangnya nggak minta maaf, nggak minta ampun, udah aku ampuni. Ya, saudara, seringkali kita seperti itu saudara, nggak sadar, ya nggak jaga hati kita sehingga yang mengalir keluar apa? Saudara, saya juga jadi gampang marah. Ya gampang berpikir negatif, gampang curiga sama orang. Orang ini gini, orang ini gini. Kacamatanya sudah kotor saudara ya. Karena apa? Sumbernya ini kotor. Jaga hati tetap bersih. Jaga hati supaya tidak dicemari oleh dosa dan kejahatan. Jaga saudara, karena apa? Penting sekali ini mengalir dari dalam hati kita. Buang semua kekecewaan. Kalau saudara sadar, engkau mulai kecewa, jangan dinikmati. Ya. Jangan perasaanmu jadi Tuhanmu. Ya, dibesar-besarkan perasaan kecewanya, tapi hadapi, selesaikan, bereskan itu di hadapan Tuhan. Buang semua iri hati. Ini juga salah satu virus juga ya. Enggak sadar tiba-tiba iri dengan kehidupan orang lain. Orang lain lebih enak, orang lain lebih happy, orang lain lebih diberkati. Gimana kita mau berdampak, mau jadi berkat buat orang lain, kalau kita melihat orang lain diberkati, kita iri, saudara. Betul? Gimana? Kita mau, karena menjadi dampak, menjadi berkat buat orang lain itu menambahkan sesuatu pada orang lain. Bisa jadi orang yang kita tolong, orang yang kita bimbing, itu lebih diberkati dari kita. Bisa jadi kalau itu memang porsi berkat yang Tuhan siapkan buat mereka. Betul saudara? Bisa jadi saudara. Saya baca di Alkitab ada yang perumpamaan 2 talenta dan 5 talenta. Itu saya sangat diberkati. Yang 2 talenta ini gak iri sama yang 5 talenta. Betul saudara? Padahal dia cuma dapat 2. Dia gak lihat, enak ya yang dapat 5 talenta ya. Tapi yang 2 ini tetap setia mengerjakan bagiannya. Fokus pada apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Setia di situ saudara. Mengerjakan di situ dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Sehingga menghasilkan buah. Betul? Ya berlipat kali ganda. Dia enggak iri. Banyak kali iblis itu saudara berusaha mengalihkan fokus kita. Kalau kita enggak hati-hati, kita dibuat sibuk iri dengan orang lain. Sampai kita lupa dengan apa yang ada pada kita. Betul? Kalau terlalu sibuk lihat hidupnya orang lain, sampai kita lupa. Tuhan sebenarnya sudah taruh sesuatu di dalam hidup kita. Buang semua iri
dan kepentingan diri sendiri, saudara. Belajar senang kalau orang lain senang. Amin, saudara. Amin. Jangan susah. Duh, dia kok seneng ya, dia kok happy-happy. Jalan-jalan terus ya. Kalau sudah iri biasanya apa? Gosip sana sini, saudara. Karena apa? Enggak suka, iri. Padahal dia itu gini, saudara ya. Belajar, saudara. Bersyukur dengan berkat yang orang lain terima. Karena waktu kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang lain. Tuhan lihat enggak hati kita, saudara? Kalau hati kita tetap dijaga bersih, ya enggak ada iri hati, enggak ada kemarahan, enggak ada kekecewaan, saudara. Tuhan itu sudah siapkan berkat kita sendiri. Amin, saudara. Itu yang pertama, jangan sampai kotor lagi apa yang sudah Tuhan bersihkan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan ada kebohongan-kebohongan, saudara, ya kompromi-kompromi dengan dosa. Saudara harus hati-hati, ya. Pertama ngomong enggak apa-apa, saudara. Akhirnya kebiasaan dan itu mengikat saudara. Dan itu membuat hidup saudara tidak maksimal dipakai oleh Tuhan. Untuk menjadi alat. Yang kedua, menjaga hati tetap murni. Kemurnian ini sangat menarik perhatian Tuhan. Murni. Orang lain enggak lihat saudara. Orang lain enggak tahu isi hati saudara. Tapi Tuhan itu tahu. Orang lain cuma lihat penampilan di luar, oh kelihatannya baik, kelihatannya murah hati, kelihatannya memberi. Tapi kalau cuma dilihat orang, tapi kalau sendirian saudara, kalau enggak ada yang memuji, kalau enggak ada yang menghargai saudara, itu ujian ketulusan kita, betul? Sudah susah payah, sudah melakukan banyak hal, enggak ada yang memuji, enggak ada yang menghargai. Itu sebenarnya Tuhan sedang melihat ketulusan hati kita, motivasi kita apa di hadapan Tuhan. Menjaga hati tetap murni. Paulus menasehati Timotius di ayat-ayat tadi. Syarat pemakaian Tuhan adalah kemurnian dalam pengajaran dan kemurnian dalam kehidupan. Kemurnian dalam pengajaran, karena Timotius ini seorang pengajar, dia seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Paulus terus menasihati, menjaga hati tetap murni. Apa yang diajarkan harus benar-benar Injil Kristus, bukan memuliakan diri sendiri. Betul saudara, tapi memuliakan Tuhan. Fokusnya bukan pengkhotbahnya. Betul saudara, fokusnya bukan pengkhotbahnya. Tapi fokusnya itu Injil Kristus, kemurnian Injil Kristus yang harus disampaikan kepada jemaat. Yang harus menjadi pengharapan. Supaya jemaat itu bisa fokus kepada Kristus, bukan fokus kepada yang menyampaikan. Paulus menasihati Timotius, murni dalam pengajaran dan kehidupan. Allah yang kudus tidak akan bekerja melalui alat-alat yang mengkompromikan karakter kekudusannya. Dia Allah yang kudus. Dia nggak bisa pakai maksimal kehidupan kita yang masih kompromi dengan dosa, saudara. Kita seperti pipa emas yang penuh dengan sumbatan. Ya, alirannya nggak bisa kenceng, saudara. Ya, tersumbat, banyak sumbatan-sumbatan karena apa? Tidak murni. Tuhan memberkati orang yang murni, orang yang tulus. Karena apa? Karena tidak ada kepentingan lain selain kepentingan Tuhan. Amin, saudara. Enggak ada kepentingan lain selain kepentingan Tuhan. Kalau dia memberi pun dia tahu ini karena Tuhan. Dipuji enggak dipuji, dia melakukan untuk Tuhan. Waktu dia memberi semangat kepada orang lain dan orang lain itu dibangkitkan semangatnya, bahkan lebih berhasil dari dia. Dia tetap tulus, saudara. Dia tetap senang ketika orang yang dia bantu itu lebih berhasil dari dia. Itu orang yang tulus, ya, hatinya murni, tidak bercampur dengan yang lain. Ketika memberkati orang lain, saudara, dia mau repot. Orang yang tulus itu juga mau repot, saudara ya. Dihargai nggak dihargai, dilihat nggak dilihat. Dia mau repot supaya hidupnya itu berdampak, tapi dia nggak akan bikin repot orang lain. Orang yang tulus dia itu tahu upahnya itu datang dari Tuhan.
Nggak perlu kecewa sana sini. Saudara, nggak perlu lihat sana sini, udah tahu aja upahku datang dari Tuhan. Justru kalau banyak orang memuji saudara, saudara sudah terima upahnya. Ya. Orang yang tulus saudara, dia akan rela berkorban. Dia lakukan semua itu untuk Tuhan. Dia nggak hitung-hitungan, dia nggak pelit. Saya tulis saudara supaya saya ingat juga ya. Dia mau berkorban, dia mau memberi. Saudara, ada orang itu yang nggak mau rugi, saudara ya. Semua dalam hidupnya itu harus untung, harus untung. Ya nggak mau rugi sedikit pun, nggak mau memberi sedikit pun, maunya diberi, maunya dilayani, saudara. Saya berdoa jemaat Tuhan di sini bertumbuh dewasa, amin. Melayani, bukan dilayani, saudara. Melatih diri untuk berkorban untuk orang lain, punya hati yang tulus, murni, saudara, supaya orang lain itu punya kemajuan yang positif. Dia mau mendahulukan kepentingan orang lain, saudara. Walaupun dia terusik kenyamanannya, dia mau keluar dari zona nyamannya, ya, supaya hidupnya berdampak bagi orang lain, saudara. Tapi dia nggak menuntut orang lain itu harus sama seperti dia. Aku sudah seperti ini ya, kamu harus seperti ini. Ya, membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, saudara, di ayat yang terakhir, mari kita akan lihat ini contoh di dalam Alkitab. Di dalam Efesus. Di slide yang terakhir, next. Efesus 4 ya. Ayat 28 sampai 29 dikatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita sudah dijadikan berharga. Tuhan menyucikan kita, Tuhan mengampuni kita. Ya, sehingga dikatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ada pertobatan. Amin, saudara. Ada pertobatan dari dosa. Kalau dulu hidupmu yang lama kamu mencuri, sekarang jangan mencuri lagi. Karena hidupmu itu berharga, sudah ditebus dengan darah Yesus, kamu sudah diampuni, jangan jatuh lagi dalam dosa. Jangan mencuri lagi, tapi kamu harus bekerja keras. Karena hidupmu berharga, kamu harus bekerja keras. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada kelanjutannya, saudara. Ada kelanjutannya. Dikatakan apa? Supaya ya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Inilah yang disebut berharga dan berguna. Enggak cuma sampai selesai aku bertobat, aku enggak nyuri lagi. Ya, aku sudah bertobat sekarang, aku sudah tinggalkan hidupku yang lama. No, saudara, jangan stop di titik itu. Udah bertobat, titik. Enggak. Lanjutkan, saudara, dengan apa? Hidup berguna. Dikatakan kalau dulu kamu mencuri, sekarang jangan mencuri lagi, tapi bekerja keras. Sehingga apa? Hidupmu berguna. Berguna, berdampak, mengalirkan aliran kehidupan bagi orang lain. Memberi kepada yang berkekurangan. Contoh yang kedua di sini dikatakan, saudara. Lewat perkataan. Kalau dulu hidupmu yang lama kamu suka ngomong kotor, suka ngomong sia-sia, suka ngomong merendahkan orang lain, suka ngomong menjatuhkan orang lain, suka ngomong fitnah, gosip sana sini. Tapi sekarang dikatakan, ya jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi ada perubahan, saudara ya, ada perubahan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Sudah bertobat, nggak ngomong kotor lagi. Tapi jangan stop di situ. Berdampaklah dengan apa? Memakai perkataan yang baik untuk membangun.
memberi semangat kepada orang lain, saudara. Amin, saudara. Jangan lihat orang susah, tambah diintimidasi, saudara ya. Kamu sih enggak berdoa, kamu sih kurang ini, kamu sih kurang ini. Tapi dikasih semangat, diingatkan firman Tuhan, diingatkan janji Tuhan. Alirkan perkataan yang membangun, supaya apa dikatakan mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mereka ingat kasih karunia Tuhan. Hari ini menjadi bagian kita. Jangan berhenti hanya sampai engkau menikmati hidupmu berharga. Tapi lanjutkan sampai orang di sekitarmu itu menikmati aliran air kehidupanmu. Mari bertobat bersama-sama, saudara. Kalau hatimu masih jahat, hatimu masih kotor, masih banyak kotoran-kotoran, sumbatan-sumbatan. Mari pagi hari ini kita mau bereskan itu di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Terhubung dengan Tuhan. Kalau saudara nggak bisa, saudara, saya dari awal khotbah sampai sekarang nggak lepas semua itu kita pertolongan dari Roh Kudus, saudara ya. Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa berguna. Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa menjaga hati tetap bersih, hati ini tetap murni. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan taruh sesuatu di hati saya seperti ini, saudara. Ada jemaat, ada beberapa kita jemaat Tuhan, Tuhan sudah siapkan kita. Tuhan sudah siapkan kita. Tuhan sekarang sedang memperbesar kapasitas hati saudara. Dan next ke depan, daerahmu akan diperluas. Next ke depan, dampak hidupmu akan diperluas. Kau mungkin berkata, aku sudah berdampak bagi keluargaku. Ya, betul. Aku sudah berdampak bagi anggota komsel, anggota dekomku. Ya, betul. Aku sudah berdampak bahkan bagi gereja ini, bahkan bagi kota. Tapi Tuhan berkata, Tuhan akan membawa kita ke level selanjutnya. Dampakmu akan diperluas, saudara. Karena apa? Hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita. Beberapa dari kita bahkan sedang diregangkan hatinya. Diperluas kapasitasnya, saudara. Siapkan hati kita. Taat saja apa yang menjadi mau Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Tuhan, maksud apa? Maksud mulia apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanku? Aku enggak mau hanya menjadi perabot emas yang dipajang. Tapi aku mau hidupku berguna bagi kerajaan Allah. Berguna bagi Tuhan. Berguna bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitarku. Jangan puas, saudara. Saudara, saya percaya kita semua, ya Tuhan taruh dalam kehidupan kita, ergon kita masing-masing. Bapak Gembala sudah sering sampaikan. Kembangkan itu, ya gunakan itu untuk kepentingan orang lain, bukan lagi berfokus untuk diri kita sendiri lagi, saudara. Tapi untuk kemajuan orang lain, bagaimana kita bisa mengembangkan orang lain, bagaimana kita bisa membantu orang lain bertumbuh menjadi murid Kristus, bagaimana kita bisa menolong orang lain yang berkekurangan. Dimulai dari hati kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita pujikan lagu ini sebentar, berikanku hati seperti hatimu Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita mau merenungkan firman Tuhan, kita responi firman Tuhan. Tidak kebetulan pagi ini kita mendengar pesan Tuhan ini, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Bahkan sekarang Tuhan sedang mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Rabaya Shekarala Parala Paya Shakaya Rabaya Shak. Ya ralapaya shikaralapaya shakaya ralapaya shakarapaya shakarapara. Ya ralaparalapaya shikana ya ralapaya shakaya raparalapaya shikana ya ralapaya shakaya raparapara. Kira paratakana ya rashikana ya ralapaya shakara.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba ya Syakana ya Rabba. Kan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari minta kepada Tuhan, berikan ku hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Oh, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari dari awal bersama-sama sebagai doa kita di hadapan Tuhan, mari katakan, Tuhan, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan, amin Tuhan. Berikan ku mata seperti matamu Tuhan, seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari pagi hari ini, kalau ada sesuatu di hati kita, ada kepahitan, kekecewaan, kebencian, saudara, mari kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus, tolong aku. Dengan kekuatanku mungkin aku sudah terlalu sakit, terlalu kecewa, terlalu banyak luka di hatiku. Mari kita minta pagi hari ini, Tuhan sembuhkan hati kita lebih dulu. Sebelum kita membawa kesembuhan bagi orang lain, kita minta kasih Tuhan membalut luka hatiku. Kasih Tuhan membebat luka hatiku Tuhan. Mari terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin suamimu gak tahu, istrimu gak tahu, anak-anakmu gak tahu. Mungkin kau simpan kekecewaan itu sendiri. Kau simpan luka hatimu itu sendiri, menumpuk di dalam hatimu. Di pagi hari ini, Tuhan mau kita bebas, Tuhan mau kita merdeka,
Tuhan mau memakai hidup kita menjadi saluran yang bersih, nggak ada lagi sumbatan-sumbatan. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Waktu saya mengalami kekecewaan, luka hati saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong. Secara manusia aku kecewa, sakit hati. Tapi saya percaya kasih Tuhan itu yang menolong saya. Kasih Tuhan yang memampukan saya. Saya bisa mengampuni, praktek mengampuni yang sesungguhnya. Sungguh-sungguh mengampuni. Bukan hanya melupakan. Bukan hanya berkata ya sudah, ya sudah. Tapi sungguh-sungguh dari hati kita tulus. Kita memberkati orang yang mengecewakan kita. Kita berdoa bagi orang yang dalam tanda kutip menganiaya kita. Membuat kita terpuruk. Memfitnah kita. Memperlakukan kita tidak adil. Mari pagi hari ini bereskan itu. Karena Tuhan mau pakai kita jadi perabot emas dengan maksud yang mulia. Tuhan memandang kita berharga dan berguna. Tuhan mau pakai. Tapi itu harus dimulai dari hati kita. Sumbernya dari hati kita. Mari cek apakah ada hatiku masih jahat. Hatiku masih jahat, masih suka iri. Gak suka orang lain diberkati. Gak suka orang lain bahagia. Gak suka orang lain lebih sukses. Apakah masih ada itu di dalam hati kita? Mari minta kepada Tuhan. Tuhan, singkapkan kepadaku rahasia firman-Mu, janji-Mu, supaya aku mengerti bagian yang harus aku kerjakan untuk hidupku, supaya aku gak iri dengan orang lain. Aku punya iman bahwa Tuhan memiliki bagian yang terbaik untuk hidupku sendiri. Dan itu tidak sama dengan orang lain. Mari saudara, penting sekali hati ini. Harus dibersihkan pagi hari ini. Penting. Karena apa? Itu akan mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita berkata, aku bercanda, aku guyon. Tapi itu sesungguhnya meluap dari hatimu. Kualitas hati kita bisa terlihat dari perkataan kita. Kalau perkataan kita selalu menyakiti orang lain, mungkin hatimu sedang luka. Kalau perkataanmu selalu mengeluh. Mungkin di dalam hatimu kau sedang tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita mau jujur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Pribadi kita dengan Tuhan, hanya kita dengan Tuhan, berdua dengan Tuhan. Mari bangun hubunganmu lebih karib lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kau sedang menyembuhkan umat-Mu Tuhan. Kau sedang memulihkan kami Tuhan. Supaya kami bisa membawa pemulihan kepada orang lain. Ada banyak orang di sekitar kami yang membutuhkan semangat, membutuhkan pengharapan. Jadikan kami menjadi pembawa semangat Tuhan. Pembawa pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Kami mau menjadi dampak bagi orang lain. Di sekitar kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di lingkungan komunitas kami, di lingkungan tetangga kami, bahkan sampai di kota ini ya Tuhan. Supaya orang lain bisa melihat Kristus lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami teduhkan hati kami untuk kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan melihat hati kami. Beri Tuhan, Engkau Tuhan yang melayakkan kami. Supaya kami boleh mengingat kembali pengorbanan Kristus mati menebus dosa kami. Supaya kami diterima menjadi anak-anak Allah. Terima kasih. Tuhan berkati roti, anggur, semua yang bertugas melayani. Biar pelayanan kami jadi berkat buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Saya undang petugas perjamuan untuk bisa
Hari ini lewat perjamuan kudus ini kita akan mengingat kembali pengorbanan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Percayakah Bapak Ibu bahwa Yesus menyerahkan nyawanya mati untuk menebus dosa kita? Amin. Mari kita angkat roti. Di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian kita ketahui bahwa Kristus mati memberikan hidupnya demi keselamatan setiap kita yang percaya kepadanya. Apa yang kita lakukan? Firman Tuhan berkata kita terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu Yesus akan diserahkan. Mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Darah-Mu tebus dosaku. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu Tuhan bersihkan hatiku. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tebusku dari segala kutuk. Kau ampuni dosaku. Terima kasih sekarang ku jadi milik-Mu. Terima kasih ku bersyukur. Terima kasih Roh Kudus memimpinku. Kami bersyukur boleh ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami manunggal dengan kematian-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kami terima kuasa kebangkitan-Mu.
Kami tinggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau memiliki hati yang bersih, hati yang murni. Supaya segala sesuatu yang kami kerjakan, hal-hal yang kami lakukan, kehidupan yang kami jalani, kami punya kehidupan yang menginspirasi banyak orang. Supaya mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih. Kiranya kehidupan Kristus itu nyata dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terpujilah namamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita pagi ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan yang mengasihi Tuhan. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Kami memuji Engkau Tuhan yang layak terima segala hormat, segala pujian, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Kau Tuhan yang ajaib, perbuatan-Mu ajaib bagi kami semua Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, Tuhan, Kau layak terima segala pemujaan kami. Kau layak terima segala penyembahan kami, pujian dan nyanyian kidung kami bagi-Mu. Sebab Engkau Raja kami, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati ibadah kami dengan kehadiran-Mu, dengan firman-Mu. Tolong supaya setiap kami ya Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus kami terus menjaga hati kami tetap bersih, tetap murni, tulus di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang mengalirkan kasih, kebaikan, kemurahan daripada Tuhan bagi semua orang. Mereka melihat hidup kami, mereka memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam persekutuan yang erat intim bersama dengan Allah Roh Kudus yang memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.